Desa Masangan adalah sebutan dari tempat sang juru pasang, seorang yang dikirim dari Giri Kedaton untuk mengajarkan pasang giri. Namun, siapakah sebenarnya sang juru pasang yang dimakamkan di makam Mbah Buyut Sentono ini? Dalam video berikut ini akan disampaikan dan disajikan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto dan tim Les Bumi. Selamat menyaksikan. Pertama nama itu saking jabatan juru nasabah. Itu pejabat yang mengurusi masalah pengembangan keterampilan dalam ilmu kanuragan, ilmu silat, terus ilmu nembang, naku gamelan, itu wonten sedaya keterampilan itu namanya pasang giri. Sing ngembangake pasang giri itu namanya juru nasabah. Itu mungkin berkembang lantas jadi besokan. Panggilan juru nasabah itu masangan itu betul-betul misalnya mantu negara panggilannya namanya mantu negara. Ada wilayah-wilayah itu namanya menungso itu kaitan dari panggilan itu pasti enten panggilan gitu. Ini panggilan itu berarti orang panggil. Jadi panggilan itu pun dianggap nopo panggil panggil itu dianggap sigot. Basa Jawa kuno panggilan itu panggilan itu pinter-pinter. Juru panggil. Bila itu namanya apa? Wong sing pinter-pinter. Zaman kuno namanya pendekar. Wong sing pandai, wong sing pinter. Lha kok ngenten komik gara-gara buku-buku tulisan itu silat Kopingho, pendekar itu tukang silat. Loh itu ada artinya, bukan diri pendekar itu biang-biang sih pinter-pinter yang pinter. Karena setiap tukang gelut, Jawa tukang gelut itu namanya warok. Gelut namanya rok, tapi gelut dalam pedang karok. Jawa kuno itu gelut lagi. Nah itu kasar yang sing keliru. Pendekar sebagai tukang gelut boten, pendekar itu orang pandai, orang yang pintar. Jadi itu wilayah-wilayah tempat orang-orang memang memiliki kepandaian khusus, baik itu dalam ilmu berpikir atau keterampilan otomatis itu ilmu pintar ini pandaian itu, ilmu pintar. Itu para pendekar. Ini keliru, kata-kata yang keliru. Istilah pendekar tukang gelut, bukan tukang gelut itu warok. Ini karok itu gelut, artinya besok kami. Nah ini kayaknya betul-betul besok kami itu gaya istilah ini. Ini jadi memang wilayah berpikir dan maknanya tinggi. Nah termasuk nanti juru kubu itu disebut buyut kubu. Itu penguasanya kubu masangan. Itu pejabat saking diri sing disebut Buyut Sentono. Karena namanya dia namanya buyut kubu itu Joyo Mantung. Itu keluarga saking diri. Nah, itu bukan yang
namanya kiai Sentono itu keluarga keraton itu keluarga artosnya Sentono itu keluarga. Terus ini seperti yang kita sampaikan, mungkin perbedaan nami itu sebetulnya karena ketidakpahaman masyarakat terhadap dulu. Tapi zaman dulu itu pasti dulu kalau bahasa itu Jawa keyakinan Jawa. Ini tapi wonten masyarakat. Terus masyarakat Jawa kuno itu percakos kabeh barang yang dunia iki kurit. Dan itu termasuk omah itu dianggap tempat yang memiliki kehidupan. Dan itu yang wilayah ini disebut omah itu sang omah. Itu dianggap omahnya kan kulit enten Indonesia. Nah itu mungkin termasuk Islam atau memiliki, iya omahnya harus Indonesia. Makanya mau omah itu, uangnya apa banyak uangnya itu, itu keyakinan yang Jawa dia. Tapi saat itu hilang kabeh keyakinan itu. Kalau cara berpikir modern kabeh dianggap sing kuno-kuno itu bukan enten. Itu pun memprihatinkan kalau barang-barang kuno itu dianggap itu bukan enten. Padahal itu bukan. Itu berkembang termasuk masangannya zaman awal-awal sendiri untuk mengantisipasi kekuatan-kekuatan yang menolak kedatangan Islam. Islam memiliki mau serius dan kita harus dipercayai. Ngantos bukti kelahiran itu enten makami Fatimah binti Maria. Itu kan jirati kan masyarakat. Bahkan baru Syahidah Fatimah binti Maimun binti Bapak. Apa artinya Syahidah? Mungkin nanti syahid. Itu dipercaya. Itu bukti sejarah bahwa kita musuh benar-benar berkaitan dengan itu. Karena sebetulnya hampir melakukan Islam dan mereka termasuk damel masangan itu usaha untuk mempertahankan Indonesia, melindungi umum Islam karena walaupun jasa-jasa tiang-tiang zaman kuno ini belum sampai bilangnya. Kenapa? Ya itu mereka merupakan sarana bagi masuknya usaha. Bukan orang yang itu ya. Karena saat itu benar kebiasaan itu. Tapi penolakannya sangat keras dengan itu. Kalau kita itu nanti dapat masukan-masukan lagi. Itu terutama terkait dengan sejarah masangan sebagai wilayah penting dalam pengembangan Islam awal dan Gresik. Jadi mungkin menonton naskah tahun 1500-an masangan pengembangan. Mungkin Bapak Gresik itu disebut wilayah masangan. Kalau konten itu ada kita untuk pencerahan Allah yang Allah memberikan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kejadian tadi pemaparan yang sangat mencerahkan yang menjawab resah masyarakat kita semua selama ini tentang sejarah bersama Sunan dan siapakah sosok Mbah Belicing ini. Tidak berpanjang lebar, langsung saja apabila ada dari sahabat-sahabat pengurus Bumi, dari tokoh masyarakat atau dari
siapa saja yang hadir pada majelis ini untuk memberikan pertanyaan, dan saya berikan hanya 3 penanya saja. Monggo langsung maju ke depan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin ingkang hormati, kawula badhe tanggap sing pertama menika sinten namine presentasi niki ngoten nggih. Kadang-kadang tiyang penasaran enten sing ngarani Siti Fatimah kumin ngoten tapi mboten jelas. Nggih, niku kanthi kemawon mboten kata-kata. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujin Bapak Yai, kalau tadi dikatakan oleh moderator itu sejarah desa tadi kemungkinan kurang lebih 200 tahun. Apakah kalau sudah 200 tahun itu bisa dikatakan hari jadinya desa Pasangan? Terima kasih. Monggo setunggal malih. Sampun. Langsung kemawon nggih. Niku wau nambah usulane Pak Mudin Lukri. Sinten sejatine namae Buyut Masangan. Lajeng disusul napa res enten namine Tegal Pandhéan. Wekdal niku critane kek napa kok diwarani Tegal Pandhéan? Terus wonten wujude niku watu kayu besi. Wonten malih dinten malih ini sebelah niku wonten sumur kumbung utawa gua petekan. Lah niki leres napa mboten ten crita niki? Cekap semanten matur suwun. Matur nuwun pertanyaanipun. 3 pertanyaan mungkin langsung dijawab dalam satu pemaparan. Yang pertama, Kiai, sebenarnya tadi sudah disebutkan sebenarnya ya, terus nama Buyut Sentoro itu. Tapi mungkin lebih diperjelas lagi supaya tidak menjadi tanda tanya dan masyarakat bisa merasa istilahnya itu terjawab, merasa puas gitu, ada jawaban yang pasti tentang nama Mbah Buyut. Karena nantinya mungkin kaitannya dengan kepada siapa kita menjadi Fatihah mungkin begitu penyebutan nama. Terus yang kedua, mengenai tadi 200 tahun tadi itu dokumen Belanda yang tahun 1866 desa ini makam ini sudah ada. Nah sejak kapan ini ada? Ya tadi jauh-jauh sebelum itu sudah ada gitu. Pada zaman Giri tadi itu. Mungkin pencariannya pada masa Giri kita tahun 1500-an. Yang pertama dari masa lama, yang kedua mungkin lebih tepatnya begini pertanyaannya, bagaimana cara menentukan hari jadi desa? Kita lihat dari pengupahan sejarah tadi. Yang ketiga pertanyaan tentang Tegal Pandhéan, kenapa disebut Pandhéan seperti itu? Yang pertama namanya Buyut Sentoro. Itu pejabat Kuwu itu wilayah sak kecamatan. Nah ini pejabatnya jabatan Buyut. Buyut Kuwu artinya penguasa wilayah Kuwu Masangan. Itu basa Jawa zaman itu.
Mungkin zaman Londo nang ini asisten gubernur. Zaman tak niki camat. Jadi podo mawon artine tapi bosone bego. Lalu jadi pejabat camat ini, akhirnya wilayah Masangan itu ini wilayah kecamatan. Zaman itu dia ngandaki Lebolo, zaman Londo asisten Lebolo. Itu makanya akan ditingali dan daftar wilayah kawabanan maupun wilayah pondok distrik atau wilayah kecamatan dengan itu almanak pengajaran ini itu untuk nah itu termasuk pejabat camat zaman kuno yaitu buyut kuno. Sejauh yang kita cari dari silsilah keluarga ini itu kita ketemu nama Dewa Mantru. Dewa Mantru itu terah saking Sunan Dalem itu wonten silsilah itu. Jadi itu terus apakah abad 18 itu bisa dijadikan hari jadi Masangan? Kenapa? Data abad 15 zaman Demak Masangan pun enten ya. Di Masangan pun enten katanya. Kenapa? Di awal zaman diri kita lagi seperti lagi abad 15 ini pun wonten Masangan. Jadi ingin tetapi potongannya lebih dari 200 tahun. Abad 15 ini mungkin tidak ini 500 tahun 500 tahun kalau saya kata saya ngobrol kan lebih mawon ini ini ngobrol tuh ngobrol sama anak rumian itu kan mepet Bengawan dan pinggir Bengawan dan itu geser ya itu kan beberapa wilayah dan itu butuh kebutuhan itu kita dalam itu termasuk nanti tentang Tegal Pandian. Nah, istilah Pandian itu bukan saking pandi, pandi besi loh. Pandi itu bahasa Jawanya, bahasa Jawa kuno, sing damel alat-alat saking besi, itu nantinya ibu. Tapi pendamelan sing damel alat-alat saking besi panas pandi besar mungkin enten bisali bagus bisalen macam-macam itu besar Jawa kuno. Jadi pandi itu anyar besar Jawa baru besar Jawa kuno makanya kenapa pandi ini artinya mau pintar pandai pintar. Jadi bahasa Jawa kayak bahasa Melayu ini apa? Bahasa Melayu pandai, ini pandai. Ya ini pandekar, kok pintar, kok cerdas pikirannya. Jenis tukang gelut, gelut namanya. Berarti Tegal Pandian Rumian itu pasti panggilannya ngomong ini ahli mikir itu tidak pintar karena si namanya pendekar itu sering ngurusi masyarakat hukum. Jadi pendekar itu pembela hukum untuk masyarakat. Jadi itu
Nah, kadang-kadang yang bukan mengerti bahasa Jawa kuno, terus mungkin ditakdirnya bahasa Jawa anyar, itu jadi pandai itu artinya pinter, cerdas, pemikir. Terus memang kenapa termasuk istilah pasang diri keterampilan dalam berpikir. Tapi juga berkaitan dengan pencak silat. Pencak silat itu mawon apa? Basa anyar zaman Islam. Zaman Majapahit ilmu bela diri namanya Sundal. Itu berubah. Kata sing berubah. Nah kata yang bukan ngerti basa Jawa kuno. Akhirnya keliru nafsirnya. Walaupun maos naskah zaman para wali itu kata sing keliru. Nah, itu Jawa kuno para wali. Naskah-naskah zaman Demak disurat nama aksara Jawa derenge wonten kaya Arab. Itu ngantos zaman Arab. Sedaya naskah ditulis nama aksara Jawa. Istilah-istilah sedaya niku mangke. Nah, itu harus kita pelajari lagi. Ternyata wong Jawa ilang Jawa itu kata sing mboten ngertos basa Jawa kuno. Iki. Mulane kok nek wong Jawa kepengin mendhet gelar doktor bidang ilmu basa Jawa. Menjadi tenaga Jawa itu sing ahli basa Jawa kuno kuwi ana ora dipelajari mriko. Makanya naskah para wali itu kita mriko sedaya. Mereka dijajah untuk ratus tahun. Kita harus belajar mulai terutama nanti membangkitkan kesadaran tiang-tiang masangan zaman dulu prioritas hari ini untuk melahirkan orang-orang yang ahli dalam berpikir, ahli dalam keprajuritan, ahli dalam ilmu olah suara, nembang, gamelan, itu enten sedoyo. Jadi keterampilan ini pasang diri, sing diserahi namanya dulu. Itu jabatan zaman dulu. Nah, sing aneh kan ini pasang diri itu berkembang itu Jawa Barat. Jadi jangan festival pasang diri, api-apian olah kepribadian pencak silat, olah kepribadian nembang, kepribadian nabur ini berkembang di Jawa Barat melalui pasang diri. Ini bukan kata asalnya dari itu. Jadi istilahnya pasang diri, kenapa? Singrintis sendiri. Jadi itu dulu satu sekolah, bukan hilang itu. Kenapa kita tidak melalui kenapa warisan itu? Kita sudah lagi ternyata lara-lara ini. Jadi mungkin kita sudah akan memiliki pandangan baru pencerahan bahwa wilayah Masangan ini adalah wilayah pertama yang dikembangkan Sunan Giri dalam rangka apa? Untuk pengembangan wong-wong Islam supaya mereka mampu melakukan pembelaan diri, membangun kesenian, jadi wilayah Gresik itu biasanya bukan dan wayang, tapi jangan dia kan, kenapa wayang itu
Zaman Majapahit boten. Sing ngembang wayang niku Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Tiga niku. Kok mboten enten Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang? Ya mboten enten wayang. Ini pun sejarawan tak Londo ini pun pencipta wayang para penyebar Islam. Kenapa? Zaman Majapahit mboten enten wayang turun. Yang kemudian mboten paham. Dipikir wayang itu tradisi Hindu, tradisi Islam. Ini petak derengi enten Wali Songo mboten enten wayang. Sing enten itu krebet wayang seger. Wayang-wayang sing dimaini kiyen-kiyen iki jaman para itu. Mulane pun kan Gresik yo wonten asline wayang. Kenapa? Karena salah satu yang mengembangkan budaya itu ini. Jadi wonten model wayang Purwo, wayang Krucil, wayang Tenggul, wayang apa-apa. Termasuk nanti kesenian namanya kentrung itu zamannya Islam, dari Islam bukan enten. Ini wadah saja nih. Kekayaan Indonesia ini punya tradisi budaya. Bila kita berharap Mas Bumi Kabupaten Gresik sakit menggali semua potensi warisan budaya Nusantara, terutama tradisi budaya Islam dan pengembangan Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Gresik. Jadi kedaulatan karena rumin catatan masalah riwayat diri itu wonten namine babat ing Gresik niku sing ngarep Bupati Gresik namine Brotonegoro. Serat babat ing Gresik apa 17 itu yang santos ini kita harus rujukan sejarah Gresik. Nopo sampai naskah termasuk mangke Sunan Giri kedua, Sunan Dalem itu kakak nyerat, termasuk kitab Misoro itu diserat kali Sunan Giri kedua. Itu wonten kata dipelajari, wonten nggih. Kelangan teman memiliki dan keunggulan satu bangsa itu terdiri dari peradaban dan budaya dari bangsa. Kalau kita ini, mungkin kita ngertos sejarah leluhur kita bahwa termasuk masa ini wilayah kuno yang zaman dulu menjadi salah satu pusat pengembangan Islam dan wilayah Gresik mulai zaman Sunan Giri, terus zaman bupati-bupati Tanah Sendiri. Kalau kita itu mungkin kalau orang bisa menggunakan ini apa, kurang sesuai monggo. Jadi kalau kita itu kita harus mengadakan peringatan tradisi zaman kuno. Mungkin yang ada acara bersih desa utawi sedekah bumi. Itu agama Hindu, tradisi zaman Hindu mengenai istilah sedekah bumi ini. Kenapa? Di zaman para wali. Namanya sedekah itu saking basa napa? Itu apa sedekah? Jadi hasil bumi komulaku sedekah tiap tahun. Ini termasuk nyadran itu upacara selatan zaman Islam. Itu mau bukan kuburan biasanya kan, biaro itu zaman Islam.
kata demikian. Wonten kesenian jaranan. Dulu itu pertama sing ngadakaken Sunan Ngudung, Bapak Sunan Ngudung. Tak dereng itu mboten enten jaranan itu zaman Majapahit mboten kenal wong jaranan. Nah, kesenian damel dakwah. Kemudian terus apa tradisi-tradisi di zaman wali berkaitan dengan pengembangan agama Islam, termasuk mangke tiang sedo diperingati pitung dinten sekawan dosa nyatus mendak pisan mendak pindut nyewu. Ini ajaran Islam. Kalau ngerti dianggap agama Hindu, agama Hindu itu tiang tegak diperingati 12 tahun setelah kematian, namanya upacara seraga. Ternyata peringatan dulu, oh bisa. Mungkin monggo diwaos kitab Tufatul Mursalah yang diserat Syekh Muhammad Fadullah Burhanpuri. Mungkin kitab itu disarai kali Raden Nabi Ronggo Warsito dados serat wirid. Itu kan penjelasannya Jawa nek nafsiri penjelasan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan Jawa diterjemahkan sederhana ilmu sangkan tarane dunia, ilmu sangkan tarane napa innalillahi wa inna ilaihi sapa Allah balik nang sangkan sapa ndi parangmu ning ndi iki mboten Jawa angel dipikir-pikir yang ke Jawa yang buatan itu terjemahan yang Jawa terhadap kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sangkan seperti itu, siapa Allah? Parang balik ini. Ini kan penjelasan dan sudah kata itu. Kemudian serat wirid itu sarahnya tadi kita betul. Jadi akhirnya ini ajarannya Islam dan sakit agama itu yang kan udah ngerti termasuk enten kemudian enten makan kuburan pasti itu makan yang Islam. Kenapa? Hindu badannya enten kuburan yang Hindu itu menawi pecah dibakar terus abunya apa dilarung kan tahu enten kuburan makan pasti wong muslim. Kenausan itu zaman kuno, itu Islam zaman kuno. Kenapa? Enten maisan, enten itu ciri, itu dalilnya ilmu arkeologi. Mulai ke wilayah Lumajang itu enten kuburannya Arya Wiraraja, berarti Arya Wiraraja itu muslim. Kenapa? Kuburan. Ada putra namanya Aryo Adikoro Ronggolami itu Menteri Amudel Kota Tuban makanya ya itu Ronggolami itu kuburan cerita dia bukan enten soalnya ada seksa lalu begini itu dibakar aku dilarung terus ini untuk penjelasan menawi wonten makam kuno lawan itu pasti muslim. Baik non muslim Hindu atau Buddha wonten kuburan. Jadi dalil wonten arkeologi. Kalau kita akan kita tetap melestarikan tradisi merawat pendiri desa ataupun tiang-tiang zaman kuno sing ada peran penting dalam pengembangan tradisi budaya terutama untuk pengembangan agama Islam di wilayah itu. Tentang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada sesi kesimpulan mungkin ya bahasanya dari
sekian banyak yang disampaikan oleh Kiai Agus, saya mencatat beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah mengenai penamaan Desa Masangan. Jadi nampaknya saya ada semacam kesimpulan seperti ini. Ketika saya cari data tentang Desa Masangan ini, yang pertama saya dapat informasi adalah mengenai mitos tentang Nyai Kuwu yang mengalahkan seorang buta, yang mengalahkan buta hijau menggunakan pedang sakti bernama Joho Mantru dengan cara membuat sebuah jebakan, maka disebut, atau pasangan memasang sebuah jebakan, maka disebutlah Desa Masangan. Ternyata cerita ini bukan sekedar cerita yang turun temurun tanpa muatan, bukan sekedar tutur tinular yang tidak ada artinya, tetapi itu adalah sanepan. Jadi ada nama-nama yang disematkan di balik cerita itu. Kenapa? Ya karena leluhur kita memang sukanya begitu, suka memberikan muatan-muatan sejarah, muatan-muatan totok romo dalam cerita-cerita yang disematkan berupa sanepan-sanepan. Nah, sanepan yang itu ternyata tidak salah dan terjawab sudah pada hari ini. Yang pertama, tentang Nyai Kuwu. Entah sejak kapan ada istilah Nyai Kuwu, tetapi saya ambil masalah kubunya saja. Tentang Kuwu. Kuwu di sini tadi sudah dijelaskan oleh Nyai Agus adalah jabatan. Kuwu ini jabatan wilayah. Kalau di Jogja ada namanya Panewon, itu sama seperti kecamatan. Di Kuwu itu kalau di Cirebon masih dipakai Pakuwon namanya. Pakuwon itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Kuwu, namanya Pakuwon. Nah, Nyai Kuwu itu, saya buang nyainya ya, langsung ke Kuwunya saja. Kuwu ini adalah orang yang memimpin sebuah wilayah. Wilayahnya apa? Wilayahnya adalah ada kaitannya dengan Buto dalam cerita tadi. Buto di sini adalah kelompok atau orang-orang yang disampaikan oleh Agus sebagai orang-orang yang ada di setra di Gunung Jamur Dipo, atau apa namanya di sini? Bukit Jamur. Nah, di Bukit Jamur itu adalah setro orang-orang para Bhairawa Tantra. Memang seperti itu. Jadi orang tua kita dulu menggambarkan si Bhairawa Tantra di Jamur Dipo itu dengan sanepan berupa buto hijau. Nah, dari Sunan Giri menurunkanlah ingin melawan kekuatan Bhairawa Tantra ini atau sanepan buto hijau tadi dengan mengutus orang-orang di wilayah dekat Jamur Dipo. Orang-orang itu adalah orang-orang yang bertugas mengamalkan atau menjalankan yang namanya pasang giri. Pasang giri itu adalah tadi dijelaskan berbagai macam keahlian, mulai dari nembang, kesaktian dan lain-lain ada dalam namanya pasang giri. Wilayah itu wilayah tempat para juru pasang ini disebut dengan wilayah Masangan. Sama seperti wilayah kalau di itu ada Kecamatan Manyar ada namanya Peganden, itu tempatnya Porogandi. Nah, di situ juga tempat juru pasang namanya Masangan. Pandean tempat orang-orang pandai maka disebut pandean. Tempat juru pasang maka disebut Masangan, atau juru masang disebut Masangan. Jadi dari cerita tutur yang diturunkan turun temurun berupa sanepan itu terjawab hari ini. Kuwu tadi sudah jelaskan adalah orang yang memimpin wilayah juru pasang ini yang kemudian disebut dengan wilayah Masangan, dipimpin oleh seorang
Buyut Kuwu. Nah, siapakah namanya? Namanya ternyata leluhur kita itu menyematkan atau menyembunyikan nama si Buyut Kuwu ini di dalam pedang yang disebut dengan Joko Mantru. Ternyata ini adalah sanepan dari nama si Buyut Kuwu. Sudah jelas? Jadi folklore atau cerita tutur yang pertama kali saya dapat, yang awalnya bukan meragukan, tapi data pertama itu saya tidak ada referensinya, tidak ditemukan dari mana sumber-sumbernya, pada hari ini sudah terjawab sudah oleh penjelasan dari Romo Yai Agus Sunyoto. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Jadi hall tahun depan mungkin sudah menjadi hall Buyut Kuwu Joko Mantru. Nggih, namine. Buyut Kuwu Joko Mantru. Nggih, Buyut Kuwu Joko Mantru. Buyut Kuwu itu jabatannya, Joko Mantru adalah namanya. Jadi selama ini kita sudah menerima cerita yang sahih sebenarnya. Sudah menerima cerita tutur tinular yang memang betul, memang seperti itu. Tapi kita belum tahu dari mana dasarnya. Nah, saya sebutkan dasar-dasarnya tadi. Kalau mau membaca di mana tentang cerita apa namanya, geger antara Mataram, geger Mataram Trunojoyo, bisa dibaca dalam namanya kitab Babad Semawis, Babad Mentawis maksud saya, Babad Mentawis atau Babad Mentaram nama kitabnya. Terus tadi apa namanya tentang nama-nama pasangan itu akhirnya menjadi ambil alih, bukan ambil alih, berkembang. Orang-orang pasangan yang diambil tadi oleh apa namanya orang yang dipercaya dari Mataram dibawa ke Sidoarjo. Di Sidoarjo juga ada namanya daerah Masangan. Dibawa orang Masangan yang sudah sakit tadi dibawa ke Pasuruan juga ada yang namanya Masangan. Nah, itu bisa dibaca dalam naskah dalam kitab namanya Babad Bedaing, Babad Campuing Kartosuro. Itu ada Babad Campuing Kartosuro, ada di sana menerangkan orang-orang ini dibawa ke wilayah lain untuk penumpasan Trunojoyo. Jadi sebenarnya dari dulu kita sudah punya jawabannya, tinggal melengkapi referensinya saja. Alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, cerita tutur tinular yang tadinya masih berupa sanepan-sanepan atau pratondo atau simbol-simbol, hari ini sudah terjawab sumbernya. Tinggal satu aja. Kira-kira hari jadi yang keberapa? Mengenai hari jadi nampaknya ada sedikit PR dari Bapak Lurah mengenai hari jadi Desa Masangan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Desa Masangan ini setidaknya sudah ada sejak zaman Sunan Giri ketika ingin melawan kekuatan para Bhairawa Tantra di Jalur Kipo. Sejak tahun kapan? Ya berarti sejak abad 15. Kapan pastinya? Itu perlu penelusuran yang lebih dalam. Umpamanya kita mencari dari kitab kitab Kawisesan. Itu ada Kawisesan di Jawa, di mana saja. Tahunnya juga ada di kitab Kawisesan atau di kitab Pangleakan, lebih jelas lagi itu ada. Itu harus perlu penelitian lebih dalam untuk menentukan harinya. Setidaknya bahwa Desa Masangan ini sudah ada sejak 5 abad yang lalu. 5 abad yang lalu Desa Masangan sudah ada. Kapan hari jadinya? Setelah acara ini tentu kita akan menelusuri lebih dalam untuk setidaknya mencari titik yang lebih dekat kapan pertama kali Buyut Kuwu ditempatkan di sini sebagai tonggak pertama pemerintahan secara administratif di bawah kepemimpinan, di bawah penguasaan Keraton Tigo. Demikian Bapak Ibu dan seluruh undangan yang hadir, sebelumnya mari kita sama-sama
mengirimkan Fatihah kepada para leluhur kita, khususnya kepada buyutku Joko Mantru. La hadiniyah wa qulatu sholihah. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf